ada yang istrinya hamil ya, ada ya. Ada istrinya hamil. Kita habis berkonsultasi dengan bidang pencegahan sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa efektif. Hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan efisiensi anggaran daerah, sosok Kang Deddy Mulyadi kembali menyita perhatian publik. Kali ini, Gubernur Jawa Barat tersebut viral usai mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Bukan karena pemanggilan, melainkan atas inisiatif sendiri sebagai bentuk transparansi dan komitmen reformasi birokrasi. Dalam situasi ketika banyak pejabat justru menghindari sorotan lembaga anti rasuah, KDM tampil berbeda. Ia justru mendekatkan diri kepada KPK bidang pencegahan, dengan niat kuat membangun sistem pengawasan anggaran publik yang berdampak nyata. Nah, ini kita lagi bersama para pegawai di lingkungan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang jaga di luar. Dan ada bahagia. Ada yang istrinya hamil ya, ada ya. Ada istrinya hamil. Kita habis berkonsultasi dengan bidang pencegahan sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa efektif. Daya guna dan untuk kepentingan warga. Makan semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih ya, hatur nuhun. Semoga istrinya yang hamil segera melahirkan dengan selamat, anaknya soleh. Terima kasih. Baik, teman-teman media, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi bersama KPK, khususnya melalui kemudian koordinasi dan supervisi untuk wilayah 2 dan sudah hadir bersama kita Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi bersama Direktur Sumber Wilayah Bapak Jalan Bahtiar. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Deddy Mulyadi untuk menyampaikan poin-poin terkait pertemuan hari ini. Ya, kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Jalan Bahtiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat. Hingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat. Di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya
di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman. Izin Pak Demo mau bertanya, apakah program yang dikoordinasikan itu termasuk program siswa kebarat itu, Pak? Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter yang di dalamnya merubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan, dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah, itu di dalamnya ada, dan insya Allah anggarannya produktif. Cukup ya? Ya, Oke, baik, terima kasih. terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak.